ini juga artinya bisa mengubah kita untuk mengubah dari cara yang lama analog menjadi digital. Nah, beberapa yang kenapa digital ini sangat penting, karena beberapa data yang sudah diteliti sebelumnya, bahwa pengguna internet di Indonesia, ini tahun 2017 saja sebelum pandemik, itu sudah mencapai 80% di usia 13 sampai 34 tahun. Yang kita ketahui usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar tentang kondisi usaha pada masa pandemi ataupun nantinya kita bicara juga pasca pandemi. Namun beberapa hal yang perlu ditangkap itu adanya perubahan. Bahwa sesuatu yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Dalam kondisi normal pun diperlukan suatu perubahan. Jadi bukan hanya pada kondisi saat ini saja, yang masanya katakanlah masa new normal yang dikatakan memang tidak normal kembali, tapi pada masa-masa yang normal itu juga perubahan itu akan pasti terjadi. Beberapa quotes tentang perubahan itu juga kita bisa pahami bahwa memang tiada yang abadi, tapi yang abadi itu perubahan itu sendiri. Dan tidak ada yang tetap itu ya perubahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang perubahan itu perlu dilakukan, apa kebutuhan masyarakat, bagaimana perubahan perilaku masyarakat, nah ini yang perlu kita analisis dan kita lakukan ke depan. Nah, bicara pada perubahan tentunya kita juga bisa mengevaluasi tentang tadi database yang kita miliki. Dan memang database itu sangat penting karena kita bisa melihat perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa mendeliver, artinya produk kita, baik itu barang maupun jasa kepada masyarakat, tentang supaya bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya melihat dan beberapa juga para UKM yang kita pantau maupun juga BUMDes yang kita pantau, tentang produk itu tetap. Jadi katakanlah seperti produk kuliner yang saat ini memang lagi booming, ya tetap, bentuknya juga kuliner tetap. Tapi yang berubah adalah model baik itu model pemasarannya, cara untuk mendelivernya, ataupun model untuk bagaimana cara produksinya, ini yang mengalami perubahan. Cara produksi bisa jadi menetapkan pada protokol kesehatan yang ketat. Atau yang sekarang juga mungkin kita juga bisa dengan adanya situasi seperti ini, kita bisa memproduksi hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya bagaimana cara meningkatkan ketahanan imun kita. Mungkin ada produk-produk kesehatan yang meningkat. Ataupun juga ada yang namanya juga produk-produk minuman yang dari rempah-rempah dan sebagainya. Nah, itu kalau kita bicara pada kuliner. Nah, yang jadi persoalan tentunya juga dalam bidang jasa, terutama dalam hal misalnya di bidang wisata. Nah, kita sendiri juga di dalam lembaga Pinbuk itu juga bekerja sama dengan beberapa BUMDes, dan diantaranya adalah BUMDes ataupun Desa Introsari yang mengembangkan desa eduwisata. Nah, ini tentunya menjadi suatu pukulan ataupun menjadi suatu hambatan untuk pengembangan usahanya. Nah, beberapa yang bisa dilakukan tentunya juga mengubah model itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara juga kita tidak excuse. Dalam hal ini kita excuse itu ada pembenaran ataupun atau tidak alasan, beberapa alasan. Tapi juga yang penting adalah excuse. Nah, perbedaan excuse dan excuse inilah yang menjadi pola pikir yang harus kita tanamkan supaya kita bisa bergerak lebih maju, bergerak secara terus-menerus. Jika kondisi ini kita jadikan excuse ataupun alasan, maka
ini tidak akan menghambat kita untuk melakukan suatu inovasi ataupun suatu produk-produk ataupun suatu katakanlah kegiatan yang mana juga bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Namun jika mindset kita pada execute, artinya kita bisa mengeksekusi terhadap ataupun bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, maka ini akan bisa membawa usaha kita bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Nah, saya ambil contoh yang terutama kalau misalnya fokusnya katakanlah di bidang wisata desa. Beberapa desa sekarang ini juga pengelolanya itu juga bukan hanya bersikap excuse, tapi alhamdulillah sudah execute. Artinya bagaimana mencari terobosan-terobosan supaya bisa berjalan. Memang tidak bisa dipungkiri kondisi saat ini membawa dampak yang lebih dan beberapa usaha terutama di bidang wisata, pariwisata itu sempat mengurangi karyawannya ataupun mengurumahkan untuk sementara karyawannya. Namun beberapa juga sudah bisa melakukan inovasi-inovasi. Seperti halnya katakanlah di Desa Indrasari itu ada ekowisata, itu juga kemasannya cukup menarik, yaitu meskipun terletak di Kabupaten Gresik, tapi ada kawasan tentang alamnya, kemudian ada Instagramable-nya yang dijual. Nah, yang untuk saat ini, untuk menghadapi kondisi saat ini, mereka itu dia mengembangkan untuk rumah kelinci. Nah, rumah kelinci ini bukan hanya untuk katakanlah untuk foto-foto saja ataupun secara live saja, tapi juga nanti kelincinya juga bisa menjadi suatu produksi, baik itu nantinya bisa menjadi sate kelinci ataupun nantinya juga bisa membuat suatu yang frozen atau bisa juga bakso dari daging kelinci. Nah, yang saat ini berkembang itu kita bicara tadi tentang katakanlah perubahan model dari analog menuju digital, ya. Nah, beberapa usaha wisatawan itu dia sekarang mengembangkan wisata secara virtual. Jadi menawarkan kepada customer-nya itu bagaimana bisa tetap berwisata namun secara virtual. Dan ini cukup ramai juga. Beberapa juga penawaran misalnya Semeru yang secara virtual. Ataupun misalnya katakanlah gedung yang namanya Lawang Sewu yang di Semarang itu juga secara virtual. Dan biayanya juga juga katakanlah bisa untuk menutupin operasional. Misalnya yang ditawarkan 50.000 per person, 150.000 per paket dan sebagainya. Nah, harapannya itu selain bisa bertahan, tapi artinya bisa nanti pada kondisi nantinya bisa memungkinkan para wisatawan itu kembali, maka mereka tidak kehilangan informasi. Nah, mungkin ada informasi-informasi wahana yang baru, informasi-informasi tentang katakanlah tempat-tempat yang baru atau katakanlah mengobati kekanganan mereka. Nah, ini tentunya bisa menjalin hubungan komunikasi antara pengelola wisata dengan customer. Nah, ini yang tadi juga disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Nah, ini juga artinya bisa mengubah kita untuk mengubah dari cara yang lama analog menjadi digital. Nah, beberapa yang kenapa digital ini sangat penting karena beberapa data yang sudah diteliti sebelumnya bahwa pengguna internet di Indonesia ini tahun 2017 saja sebelum pandemik itu sudah mencapai 80% di usia 13 sampai 34 tahun. Yang kita ketahui usia 13 sampai 34 tahun itu adalah customer yang potensial. Yang pertama, mereka adalah customer masa yang akan datang. Jadi artinya kita bisa melakukan pendidikan atau edukasi kepada mereka supaya mereka selain katakanlah potensial, mereka adalah customer yang bisa mempunyai suatu potensi finansial, terutama di usia 19 sampai 34 tahun. Yang mana kita ketahui mereka adalah usia-usia pekerja yang mempunyai penghasilan dan tentunya bisa kita deliver mereka, kita edukasi mereka untuk menjadi customer kita yang loyal. Nah,
di usia 35 sampai 54 tahun, itu bahkan 50% sudah melek internet atau pengguna internet. Nah, yang kita ketahui bahwa usia 35 sampai 54 tahun adalah usia yang matang, baik secara katakanlah secara psikologis maupun secara finansial mereka matang. Nah, apabila kita bisa menggait mereka dengan baik ataupun bisa mengedukasi mereka dengan baik menjadi customer yang loyal, maka tentunya kita bisa menangkap atau bisa katakanlah bisa membuat usaha kita bisa tetap bertahan bahkan bisa berkembang dengan baik. Karena kita mempunyai base data, kita mempunyai cara untuk mendelivernya secara langsung ataupun bagaimana cara untuk memasarkan produk-produk kita. Nah, itu hal-hal yang perlu katakanlah menjadi suatu kajian ataupun menjadi suatu pemikiran bersama sehingga nantinya kita bisa mendorong artinya untuk digital ini. Nah, beberapa katakanlah usaha yang hambatan yang utama menurut saya bukan soal kemampuan atau kapasitas pengelola untuk berubah menjadi analog atau digital, tapi fasilitas ataupun infrastruktur. Jadi beberapa katakanlah yang ada UKM ataupun katakanlah pengelola wisata desa ataupun BUMDesa sendiri itu mempunyai katakanlah sumber daya yang milenial yang dia tidak untuk nah yang penting adalah dukungan pemerintah untuk bisa mensupport fasilitas ataupun infrastruktur sampai di pelosok-pelosok agar mereka bisa berubah menjadi analog menjadi digital. Nah, yang terakhir tentunya ada perubahan perilaku yang semula katakanlah yang kita normal biasa-biasa saja kemudian berubah menjadi Suaranya hilang, Pak. baik Oke. oleh katakanlah ini hal yang sangat penting yaitu perubahan-perubahan dari yang mana bisa menjadi katakanlah yang semula misalnya digital bisa nanti pada waktu kondisinya sudah mulai mereda itu kembali kepada protokol kesehatan tetap dijalankan sehingga artinya usaha ataupun kegiatan usaha ini bisa berjalan dengan baik karena memang di beberapa ahli kesehatan itu memang menjadi suatu dilema. Kalau misalnya aktivitas itu berjalan semakin aktif, semakin cepat, maka penyebaran COVID-19 itu juga semakin cepat. Nah, ini tentunya yang perlu kita hindari. Jangan sampai nanti ekonomi kita hidup, justru yang katakanlah banyak juga orang yang tidak bisa hidup karena terpapar dengan COVID. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita bisa melakukan suatu terobosan. Bagaimana kita tetap bisa, ekonomi itu bisa bergerak, namun juga tanpa adanya risiko penyebaran COVID-19 ini secara meluas. Nah, yang untuk ini contoh kegiatan yang bisa saya ambil itu adalah Wakil Bupati Gresik, Pak Kosim itu sudah mencanangkan untuk wisata sesuai dengan protokol kesehatan. Ini terletak di Desa Endrosari, yaitu Ekowisata Lontar Sewu yang diresmikan juga oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, itu dari saya dan mudah-mudahan nanti juga ada diskusi yang lebih lanjut sehingga kita bisa menemukan suatu solusi atau suatu katakanlah rancangan sehingga bisa mengatasi kondisi seperti ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Kurniawan, SE MHUM, sebagai Ketua Program Studi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga konsultan BUMDes dan hukum bisnis di Etnosuku Fuku Business Consulting. Oke.